15 wisata Manado paling indah dan wajib dikunjungi. Halo semua, selamat datang kembali di channel Hasbitop HD. Pulau Sulawesi memang menyimpan banyak keindahan alam dan destinasi menarik yang jarang orang ketahui. Salah satu destinasi yang bisa menjadi pilihan terbaik adalah Manado. Manado menjadi kota paling ramai kedua di Pulau Sulawesi setelah Makassar. Kota Manado memang populer sebagai destinasi wisata karena pesona alam yang begitu menarik. Serupa paket komplit restoran, kota ini menawarkan wisata bahari, gunung, budaya, religi, dan belanja. Kalau kamu berkunjung ke Manado, mari kita mulai saja. Tonton video ini sampai habis, namun sebelumnya tekan tombol subscribe jika belum, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video menarik lainnya. Berikut referensi 15 tempat wisata yang wajib dikunjungi selama berada di Manado. Taman Laut Bunaken. Tentu saja, Taman Laut Bunaken merupakan spot wisata wajib di Manado. Popularitas situs warisan dunia yang ditetapkan UNESCO pada 2005 ini tak hanya di telinga wisatawan lokal saja. Turis mancanegara pun begitu mengagumi keindahan Taman Laut Bunaken. Biota laut yang indah dan menawan di Taman Laut Bunaken menjadikan kawasan ini sebagai surga bagi pecinta snorkeling. Tak tanggung-tanggung, terdapat 30 titik selam yang tersedia di Taman Laut ini. Bagi yang tidak bisa berenang, tidak usah berkecil hati, kamu pun masih bisa menikmati keindahan bawah laut Bunaken dengan menumpangi kapal selam dengan dinding transparan. Seru kan? Taman Laut Tumbak. Bukan hanya Taman Laut Bunaken, Manado masih memiliki taman laut lainnya. Nah, Taman Laut Tumbak tak kalah memiliki pesona bawah laut yang memukau. Tempat wisata ini bisa menjadi alternatif taman laut karena masih belum begitu populer. Tapi kalau bicara tentang kekayaan alam bawah lautnya, Taman Laut Tumbak pun bisa diadu. Terdapat lebih dari 20 spot khusus penyelaman yang bisa dikunjungi. Di antaranya adalah Napo Kipas, Buhaga Kecil, Taman Karang, dan Pintu Samudra. Danau Tondano. Danau ini memiliki kemiripan dengan Danau Toba di Sumatera Utara. Kemiripan tersebut karena Danau Tondano juga merupakan danau vulkanik, yaitu danau yang terbentuk akibat aktivitas vulkanis. Berada di Danau Tondano, pengunjung akan disuguhkan pemandangan khas yang begitu asri dan teduh. Soalnya danau ini diapit oleh 3 gunung sekaligus, yaitu Gunung Kaweng, Gunung Masarang, dan Gunung Tampusu. Pasti bakalan betah lama-lama di sini deh. Green Lake Lino. You look so beautiful. Kalau Danau Tondano mirip seperti Danau Toba, maka Danau Lino mirip dengan Danau Kelimutu. Bahkan danau ini kerap dijuluki sebagai Danau 3 warna. Memang terdapat gradasi warna Danau Lino yang kehijauan. Suasana hijau di danau ini pun semakin diperkuat dengan adanya perbukitan dan pepohonan hijau di sekitarnya. Kalau ingin menikmati waktu liburan di sini, pengunjung bisa menyantap sajian khas untuk meneguk kopi di kafe sembari menyaksikan keindahan pemandangan danau. Pulau Lihaga. Berada di kawasan tropis, Pulau Lihaga merupakan pulau dengan pemandangan alam eksotis. Keindahan alam Pulau Lihaga berbalutkan pasir putih dan air laut berwarna biru kehijauan. Ombaknya relatif tenang membuat pengunjung merasa aman untuk berenang. Kamu pun bebas bermain air atau bermain pasir di area ini. Untuk bahan konten media sosial, Pulau Lihaga adalah surga bagi spot foto Instagramable. Pulau Siladen.
Pulau Siladen merupakan salah satu pulau yang berada di kawasan Bunaken Kepulauan. Pulau kecil ini memiliki hamparan pasir putih yang halus dan bersih. Karena ada di area Bunaken, maka pastinya keindahan bawah laut Pulau Siladen tak perlu diragukan lagi. Kamu bisa menyelam ke perairan yang jernih dan menemukan begitu banyak terumbu karang dengan beragam jenis dan bentuk. Tersedia beberapa titik diving maupun snorkeling yang kerap disinggahi para penyelam. Ingin bersantai dan menikmati pesona memukau di Pulau Siladen? Terdapat beberapa resort yang siap menjadi lokasi peristirahatan. Pulau Lembeh. Pulau Lembeh berlokasi tak begitu jauh dari kota Manado, tepatnya di kota Bitung. Pulau kecil ini menawarkan eksotisme yang tak kalah menariknya. Wisatawan bisa mengunjungi 88 spot menyelam bagi penggemar snorkeling dengan biaya cukup terjangkau. Harga tarif masuk ke kawasan Pulau Lembeh memang hanya senilai 8.000 saja. Adapun kalau ingin berkeliling, pengunjung bisa menyewa perahu seharga Rp300.000 dan siap mengantar untuk berkeliling ke pulau kecil di sekitar Pulau Lembeh. Pantai Lakban Rata Totok. Stok spot diving dan snorkeling di Manado masih belum habis. Di antara spot menarik di kota ini adalah Pantai Rata Totok. Kawasan perairan pantai ini diberkahi dengan terumbu karang dan biota laut yang berlimpah. Menariknya, pantai ini merupakan pantai milik perusahaan penambang emas Newmont. Ternyata, keindahan yang tepat terjaga di kawasan ini merupakan hasil program konservasi laut Newmont. Syukur deh karena pemandangan indah dan udara bersih di pantai ini masih bisa dinikmati oleh wisatawan ya. Taman Marga Satwa Tandurusa. Tak hanya taman laut, terdapat pula Taman Marga Satwa Tandurusa yang merupakan spot populer bagi yang ingin menyaksikan eksistensi fauna khas Sulawesi Utara, yaitu tarsius. Kera terkecil di dunia tersebut adalah salah satu hewan nokturnal atau hewan yang aktif pada malam hari. Bukan hanya tarsius, sejumlah hewan eksotis lain pun bisa dijumpai di Taman Marga Satwa ini. Di antaranya adalah kuskus, kakatua, dan elang laut. Untuk berkunjung ke Taman Marga Satwa, kamu harus berkendara selama kurang lebih 90 menit dari Manado ke area kota Bitung. Air terjun Kima Atas. Wisata air di Manado bukan cuma laut dan danau. Kamu pun bisa menemukan air terjun menyegarkan di kawasan Manado ya. Letaknya tak begitu jauh, hanya sekitar 15 km dari pusat kota Manado dengan menempuh waktu perjalanan 20 menit saja dengan kendaraan darat. Terdapat 3 tingkatan air di air terjun Kima Atas yang semakin memukau pengunjung destinasi wisata ini. Tak hanya itu, aliran airnya yang tak begitu deras memberikan kesempatan untuk bisa berenang dan bermain air dengan cukup aman. Setelah puas bermain air dan menikmati pemandangan asrinya, pengunjung bisa menyantap hidangan kuliner khas Manado sambil bersantai di sekitar lokasi air terjun. Tomohon International Flower Festival. Belum lengkap rasanya ke Sulawesi Utara kalau belum hadir di Tomohon International Flower Festival. Tidak perlu ke Amerika Serikat atau Belanda lagi untuk menikmati serunya festival bunga internasional. Memang pengunjung akan dibuat terpikat dengan pawai mobil cantik yang dihiasi bunga seperti di Festival Pasadena di Amerika Serikat dan Festival Keukenhof di Belanda. Apalagi Tomohon disebut-sebut sebagai lokasi bunga krisan terbaik di dunia. Makanya hiasan di festival bunga Tomohon lebih didominasi oleh bunga krisan. Tak hanya pawai kendaraan, sejumlah model pun berlenggak-lenggok di catwalk jalanan dengan kostum bertema bunga.
Tomohon International Flower Festival memang digelar di Jalan Raya Tomohon dan selalu menyedot perhatian wisatawan. Bukit Kasih. Manado memang terkenal sebagai salah satu kota yang paling toleran di Indonesia. Buktinya berada di Bukit Kasih, tepatnya di Desa Kanonang yang berjarak sekitar 55 km dari kota Manado. Saat berada di Bukit Kasih, pengunjung bisa menyaksikan 5 rumah ibadah dari agama yang resmi diakui di Indonesia. Ada pula monumen berupa tugu toleransi yang menjadi simbol masing-masing agama dengan kutipan dari kitab-kitab suci. Persis menunjukkan harmoni dan kerukunan antar umat beragama di kawasan Manado. Gunung Tumpa. Selain bukit, berkunjung ke Manado juga bisa sekaligus mendaki gunung, yaitu Gunung Tumpa. Gunung yang berlokasi di Kelurahan Meras, Kecamatan Bunaken ini dapat ditempuh sekitar 1 jam dari pusat kota Manado dengan kendaraan darat. Lokasi ini populer di kalangan penggemar fotografi karena memiliki pesona pemandangan alami yang siap untuk ditelusuri. Selain daya pikat pemandangan alam, pendaki pun bisa menikmati udara segar dengan pepohonan rindang. Waktu terbaik di Gunung Tumpa adalah monumen sunrise dan sunset yang kerap dipotret oleh fotografer profesional. Kampung Cina, Manado. Kawasan Chinatown Manado juga tak kalah populer dikunjungi. Letaknya cukup strategis karena berada di pusat kota Manado. Bagi yang ingin berkunjung ke kelenteng tertua di Manado, Ban Hing Kiong, disinilah tempatnya. Usai mengunjungi kelenteng tertua, kamu pun bisa menyusuri jajaran toko yang menjual beragam makanan, minuman, atau souvenir khas Manado yang bisa dijadikan cendera mata. Keistimewaan pertokoan di kawasan Kampung Cina karena bangunan toko tua tersebut tetap dipertahankan sejak zaman penjajahan Belanda. Jadi kawasan ini memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tak tertandingi. Air terjun Kali. Satu lagi objek wisata di daerah Manado yang harus kamu kunjungi. Lokasinya yang cukup jauh dari pusat kota membuat tempat wisata ini jarang dikunjungi wisatawan, padahal tempatnya sangat indah dan asri, yaitu air terjun Kali. Untuk menuju lokasi air terjun ini, kamu bisa berjalan kaki cukup jauh. Air terjun Kali terletak di Desa Kali, salah satu desa di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Lokasinya sendiri cukup jauh dari jalan raya. Meski begitu, akses menuju tempat ini cukup nyaman dan aman. Jalan aspal sudah tersedia menuju ke desanya dari tepi jalan raya Manado, Tomohon. Yang ingin menikmati air terjun Desa Kali ini, silakan siapkan stamina dan fisik yang kuat untuk jalan kaki. Namun jangan takut, lokasi serta air terjunnya takkan pernah mengecewakan kamu. Nah, 15 tempat-tempat wisata di Manado paling indah dan wajib dikunjungi. Selamat menikmati liburan akhir tahun ya. Teman-teman, jika Anda pertama kali berkunjung ke channel ini, kami berharap Anda menyukainya. Silahkan subscribe supaya Anda tak ketinggalan video-video terbaru kami yang kami rilis setiap minggunya. Terima kasih sudah menonton.